Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang berbahagia. Pada video kali ini kami akan mengupdate informasi terkini terkait seleksi P3K tahun 2022. Di sini kita mendapatkan informasi bahwa pendaftaran P3K sepertinya ditunda Bapak Ibu, belum ada kecocokan formasi dan BKN sebut kemungkinan dibuka tahun depan. Nah, ini sangat disayangkan di saat kita semua sudah menunggu pelaksanaan P3K seleksinya ini tanggal 25 Oktober sesuai dengan apa yang dirilis oleh Kementerian Pendidikan di laman portal P3K Guru. Apakah benar ini ditunda Bapak Ibu? Kita akan cek informasinya. Di sini disebutkan kunci dibukanya akses di website SS Yayasan itu ada di BKN. Tetapi akses ke website pembuatan akun tersebut belum akan dibuka sampai ada clearance data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, ini informasi yang dapat kita baru saja kita dapatkan dari share di media sosial. Kemudian Bapak Ibu, informasi terkini dari BKN seperti ini ya. Kita cek informasi terkininya. Sebentar Bapak Ibu, kita cek bahwa seleksi P3K 2022 ini terancam, guru lulus PG terancam, honorer dipermainkan. Ini informasi dari BKN, baru saja ini cukup panjang beritanya karena ini adalah mencakup informasi terkait seleksi P3K yang tidak sinkron ya antara Kementerian Pendidikan dan BKN. Pemerintah bingung, guru lulus passing grade terancam, honorer dipermainkan. Judulnya cukup menggigit ya. Mayoritas guru honorer bergembira tatkala membaca surat nomor sekian-sekian pertanggal 20 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh PLT Dirjen GTK Ibu Nunuk Suryani. Ya, ini berkenaan dengan jadwal. Para guru honorer yang lulus passing grade PG seleksi P3K tahun 2021 sudah membayangkan tidak lama lagi akan berstatus sebagai ASN. Ya, karena sudah cukup lama ya. Begitupun dengan yang belum PG maupun yang belum ikut tes 2021. yakni P2, P3 dan pelamar umum ikut senang lantaran berdasarkan surat tanggal 20 Oktober ini mereka akan diikutsertakan bersama dengan yang lulus PG. Nah, berarti tanggal pendaftarannya itu sama 25 Oktober. Surat Dirjen GTK Kementerian Pendidikan berisi penyampaian jadwal pelaksanaan seleksi yang ditujukan kepada BKN ya, Deputi Bidang Sistem Informasi yaitu Bapak Suharmen. Sudah pasti perasaan sebagian besar honorer berubah dari sirna harapan menjadi setelah membaca respon PLT sudah pasti perasaan sebagian besar honorer berubah dan sirna harapan setelah membaca respon PLT Kepala BKN Bapak Bima Arya. Jadi ada respon yang negatif ya terkait rencana dibukanya 25 Oktober itu. Nah, berkaitan dengan jadwal, kita sudah tahu jadwal-jadwalnya. Kita terus ke bawah Bapak Ibu, kita akan tengok respon terkini dari BKN. Nah, respon PLT BKN, Bapak Bima Arya memberi sinyal bahwa BKN belum berani membuka SS CSN bulan ini. Berikut ini sejumlah argumennya. BKN masih belum sreg dengan usulan Kementerian Pendidikan yang menetapkan jadwal P1 berbarengan dengan P2, P3 dan pelamar umum. Ini sudah pernah kita bahas juga. Bima Arya khawatir ini akan menimbulkan potensi gelombang protes dari guru honorer lulus passing grade. Dia pengen 193.000 lebih itu sebagian yang disebut sebagai P1 diselesaikan terlebih dahulu. Ternyata apa yang diargumenkan Pak Bima Arya ini disetujui oleh semua rekan-rekan honorer P1. Tetapi banyak yang menyayangkan mengapa Pak Bima ini telat gitu atau kesiangan kayak pahlawan kesiangan memberikan argumen di saat jadwal sudah rilis. Selama ini seperti tidak ada koordinasi. Jangan semuanya diselesaikan tahun ini, seharusnya bertahap, kata Bima saat membuka acara di gedung Tangerang Selatan waktu acara Universitas Terbuka. Bima menegaskan BKN tidak mau gegabah membuka SSN sebelum hal-hal krusial diselesaikan. Bila Kementerian Pendidikan tetap memaksakan untuk membuka seleksi P3K guru pada 25 Oktober, Bima mempersilakan. Namun dia mengingatkan bahwa muaranya tetap ke BKN. BKN kurang sreg bila guru K2 yang belum ikut tes maupun tidak lulus passing grade yang disebut dengan P2 ikut diseleksi. Begitu juga dengan P3, yaitu guru lulus passing grade
Guru honorer 3 tahun di Dapodik. Itu seharusnya juga belum diikutkan. Menurut Bima, jumlah P1 cukup banyak dan harus dipastikan dahulu penempatan mereka baru menyusul kelompok P2, P3 dan pelamar umum. Nah, Bima menegaskan banyak Pemda yang tidak tahu posisi Dapodik sehingga terlalu berisiko jika P2, P3 langsung diikutsertakan. Nah, di sini Bapak Ibu ada informasi lain, kapan sebenarnya seleksi P3K ini akan dibuka? Maka Bapak Bima Haria menyampaikan sampai saat ini pihaknya belum bisa menentukan kapan seleksi 2022 dibuka. Kalau dipaksakan dibuka tanggal 25, maka apa enggak berbahaya tuh, kata Pak Bima berkaitan dengan pelamar P1. Bima menyebutkan data yang baru diserahkan Kementerian Pendidikan ke BKN itu adalah data guru lulus P1 saja. Sementara untuk P2 dan P3 belum diserahkan. Begitu juga dengan belum diserahkan. Kalau dipaksakan dibuka lantas banyak yang enggak dapat formasi bagaimana? Karena datanya belum lengkap. Bagaimana? Apakah enggak mengundang protes lagi, ujarnya. Melihat waktu yang makin mepet, Bima Haria menegaskan pihaknya ingin menyelesaikan 193.000 guru yang PG dulu. Dia ingin menyerahkan NIP3K yang P1 dulu. Setelah diketahui ada sisa formasi, baru P2 dibuka. Kemudian begitu juga jika masih ada sisa formasi, baru P3 masuk. Ada sisa lagi, baru pelamar umum diberikan kesempatan. Prinsipnya dibuat bertahap agar yang berhak tetap menerima haknya. Ini sebenarnya sudah sesuai dengan apa yang diatur oleh Kementerian Pendidikan. Namun kita nggak tahu ya bagaimana koordinasi antara pentolan-pentolan Panselnas ini. Nah, di sini disebutkan guru lulus passing grade merasa terancam. Mengapa demikian? Apa yang dikhawatirkan Bima Haria memang sudah muncul. Kalau melihat jadwalnya, kami merasa terancam juga. Jangan-jangan guru lulus passing grade malah enggak terangkat dan dikalahkan P2, P3 dan pelamar umum, kata Ketua Forum Honorer Kebumen, Bapak Musbihin. Dia juga kecewa karena proses pengangkatan P3K guru PG ini sampai Januari 2023. Itu pun baru tahap pengumuman kelulusan. Nah, menurut Musbihin, sangat aneh jika guru lulus passing grade harus menunggu lainnya. Mengapa tidak diselesaikan dulu P1 baru P2, P3 dan yang umum? Kami kan lulus duluan, kok bisa dibarengkan begitu ya sama guru-guru yang belum lulus PG dan tidak ikut tes pula, ucapnya. Musbihin mengungkapkan betapa 193.000 lebih guru yang lulus passing grade sudah membayangkan tahun ini mereka sudah mendapatkan NIP3K dan SK sehingga Januari 2023 sudah resmi menjadi ASN dan dengan gaji baru. Nah, lalu bagaimana dengan seleksi P3K Nakes? Karena P3K Nakes juga akan dibuka berbarengan. Deputi Suharmen mengungkapkan pendaftaran P3K guru dan non-guru, bukan non-guru, di Nakes sebenarnya dilaksanakan serentak. Namun tahun ini seleksi fokus pada formasi tenaga kesehatan dan guru. Kepada JPNN kemarin Deputi Suharmen mengakui sejumlah regulasi terkait pelaksanaan P3K sudah terbit, namun ada hal teknis yang masih jadi kendala. Contohnya formasi Nakes Kemenpan RB nomor 968 yang sudah terbit Oktober, namun Kementerian Kesehatan baru menambahkan usulan untuk Kementerian Pertahanan. Nah, ini ada data susulan dari Nakes. Kalau data Nakes di Kemenhan baru dimasukkan tanggal 20 Oktober, maka prosesnya bakal lama lagi. Deputi Suharmen mengaku sempat protes ke Kementerian Kesehatan. Kalau ditambah-tambah terus seperti itu, last minute kapan SSN mau dibuka. Selain itu, jika prosesnya seperti ini terus, maka risikonya tentu ada di BKN. Nah, berkaitan dengan tanggal 25 Oktober, sebagaimana disebutkan oleh Pak Deputi Suharmen, ini adalah baru ancar-ancar dan belum keputusan final. Jadi sejalan Bapak Ibu ya, apa yang disampaikan BKN oleh Deputi Suharmen dengan apa yang disampaikan oleh Kepala BKN Bapak Bima Haria, sepertinya masih akan mundur Bapak Ibu, tidak jadi batal dilaksanakan tahun 2022 ini. Artinya di bulan Oktober ya. Kita nggak tahu apakah masih akan dilaksanakan di akhir November atau di awal November. Kita masih menunggu informasinya.
Kita terus lihat informasi ini Bapak Ibu, yang informasi terakhirnya, bagaimana sih koordinasi pemerintah? Penjelasan dua petinggi BKN di atas disandingkan dengan surat dari PLT Dirjen GTK menggambarkan lemahnya koordinasi antar lembaga pemerintah terkait persiapan seleksi P3K 2022. Mestinya mereka di internal pemerintah sudah mematangkan koordinasi terkait penyiapan data itu. Heran rasanya membaca penjelasan tentang Kementerian Kesehatan yang telat menyetor data sehingga berpengaruh pada pembukaan SSCSN. Jika sudah siap total dan dari segala lini baru disampaikan ke publik kapan jadwal pasti pendaftaran P3K-nya. Jangan salahkan jika muncul kecurigaan, sebenarnya serius nggak sih pemerintah akan membuka seleksi P3K 2022. Kalau memang pemerintah tidak punya duit, ya sampaikan saja terus terang. Jangan mempermainkan perasaan honorer yang terlalu lama. Ini Bapak Ibu informasi terkini terkait rencana dibukanya portal SSCSN pada tanggal 25 Oktober 2022. Kita lihat bahwa statement dari dua pentolan BKN ini bertolak belakang dengan apa yang disampaikan melalui surat resmi yang sudah diposting di laman P3K Guru oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya, kita terus mengupdate informasi terkini Bapak Ibu. Akan kita cek lagi nanti sore apakah ada informasi terbaru berkaitan dengan rencana seleksi P3K tahun 2022 khususnya untuk jabatan fungsional guru dan tenaga kesehatan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.